100011918. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ternak dalam perspektif Al-Quran dan Hadis, di mana pada video ini saya akan memaparkan dua pokok pembahasan, yaitu susu hewan ternak dalam perspektif Islam dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ternak sakit. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan pertama mengenai susu hewan ternak dalam pandangan Islam. Nah, seperti yang diketahui bahwa susu merupakan produk pangan hasil ternak yang bermanfaat bagi manusia karena susu memiliki kandungan nutrisi yang nyaris sempurna, di mana susu mengandung unsur-unsur esensial yang dibutuhkan tubuh manusia, yakni lemak, kalsium, gula, protein, beberapa jenis mineral dan vitamin. Hal ini berarti bahwa susu mengandung unsur-unsur pelindung tubuh dan juga unsur-unsur makanan yang jarang sekali dapat dikonsumsi secara sempurna dengan sekali memakan atau meminumnya. Dalam pandangan agama Islam sendiri menganjurkan untuk meminum minuman yang berfungsi atau yang bermanfaat bagi kesehatan seperti susu dan juga madu. Adapun keistimewaan susu ini dalam kehidupan manusia tertera dengan jelas dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 66, yang artinya dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, yakni berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk mengambil pelajaran karena banyak sekali manfaat yang harus digali dengan pengetahuan baik tentang proses terjadinya susu itu sendiri maupun nutrisi yang terkandung di dalamnya. Nah, dari serangkaian proses yang terjadi dalam perut ternak hingga terjadinya susu, mulai dari hewan-hewan ternak itu memakan pakannya, kemudian akan dicerna oleh organ pencernaan dan akan masuk ke dalam lambung ternak, di mana pada bagian ini makanan itu akan berubah menjadi darah dan kotoran, di mana zat yang terbentuk dari kotoran dan darah tersebut tidak dapat dikonsumsi secara langsung, sehingga kelenjar-kelenjar susu yang menyaring kedua zat tersebut dari unsur-unsur penting dalam pembuatan air susu dan mengeluarkan enzim-enzim yang mengubahnya menjadi susu serta aromanya yang sangat berbeda dari zat aslinya. Nah, serangkaian proses tersebut merupakan suatu mukjizat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merubah darah tersebut menjadi susu putih segar yang sangat lezat dan bermanfaat bagi manusia. Sehingga dengan sehubungan dengan hal ini dapat dikatakan bahwa susu itu tidak hanya bermanfaat bagi tubuh manusia dari segi kesehatan, namun dalam pandangan Islam juga susu ini dipandang sangat istimewa dan sangat dianjurkan untuk meminumnya. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya saya akan memaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hewan ternak sakit. Namun yang perlu kita pahami terlebih dahulu yaitu apa itu jual beli. Nah, jual beli ini sendiri didefinisikan sebagai pertukaran barang dengan barang, atau dengan kata lain adalah al-tijarah yang berarti perdagangan. Nah, kata jual beli di sini dimaksudkan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Ada yang menjual dan ada yang membeli. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah esensi dari jual beli di sini, yakni suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, di mana yang satu menerima dan pihak lain itu menerima juga sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan telah disepakati bersama. Nah, sesuai dengan ketentuan syara maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli di sini, sehingga apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara. Nah, itu tadi sepintas mengenai jual beli. Lalu bagaimana kemudian tinjauan hukum Islam atau perspektif agama Islam mengenai jual beli hewan ternak sakit. Nah, sebelum itu perlu dipahami bahwa pada dasarnya semua transaksi jual beli jika dilakukan dengan benar dan
sesuai dengan ketentuan syarak, maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Namun jika transaksi jual beli tersebut tidak dilakukan dengan benar dan tidak sesuai dengan ketentuan syarak, maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah. Nah, adapun objek yang diperjualbelikan di sini adalah hewan ternak sakit. Nah, dalam hukum Islam, syarat sah objek yang diperjualbelikan adalah barang atau benda itu harus dalam keadaan suci atau bersih, dapat memberikan manfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, dalam hal ini bukan milik orang lain atau barang curian, dan dapat diketahui barangnya baik dalam keadaan jumlah, jenis, ukuran, keadaan maupun kualitasnya. Nah, jika dilihat dari segi syarat sahnya objek jual beli dalam Islam, maka praktik jual beli hewan ternak sakit di sini adalah bersifat fasid. Nah, berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, akad yang fasid ini merupakan suatu akad yang rukunnya terpenuhi, objeknya diperbolehkan oleh syara untuk diperjualbelikan, serta ijab dan kabulnya terpenuhi. Akan tetapi di dalamnya terdapat sifat atau hal-hal yang dilarang oleh syara, di mana jual beli hewan ternak sakit dikatakan fasid karena salah satu syarat sah objek yang diperjualbelikan itu tidak terpenuhi, seperti kategori barang dapat diketahui baik dalam kualitas ataupun keadaannya, sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli tersebut itu bisa mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, yaitu pembeli. Nah, hal ini juga dapat terjadi karena penjual tidak menjelaskan kepada pembeli tentang kualitas atau kesehatan ternak yang dijualnya tersebut. Nah, dalam tinjauan Islam, jual beli ternak sakit di sini mengandung yang namanya unsur garar atau penipuan, karena penjual itu tidak memberitahukan kepada pembeli bahwa ternak tersebut dalam keadaan sakit, sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas dan keadaan ternak tersebut. Nah, kata garar yang sempat saya sebutkan tadi yaitu berarti bahaya atau resiko, di mana garar ini merupakan setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak sehingga mendatangkan kerugian finansial. Nah, hukum jual beli garar secara jelas juga dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dengan jelas dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dalam ayat tersebut terdapat dua poin penting yang secara tegas mengharamkan jual beli garar. Nah, poin pertama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang memakan harta orang lain secara batil. Nah, hal yang batil yang dimaksud di sini adalah transaksi-transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi, dan juga garar. Nah, poin kedua, pada ayat tersebut juga adanya kewajiban menghadirkan unsur saling rida dalam jual beli. Nah, sedangkan garar ini menghilangkan unsur saling rida tersebut, sebab garar dapat menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa penjual ternak yang sakit dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan, yang tidak hanya dapat merugikan pembeli, namun dapat mengganggu atau bahkan membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsi ternak tersebut. Baiklah, saya pikir sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.